Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini, kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Harapan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. 1 jam perjalanan ke tempat kerja setiap hari memberi banyak kesempatan untuk merenungkan tentang hal-hal sederhana. Hal-hal sepele, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dan terkadang tidak diperlukan. Tantangan oleh plat nomor, humor dari bingkai plat nomor, dan ide-ide dari stiker bumper mencoba mengartikan berbagai kombinasi huruf dan angka pada plat nomor adalah cara yang bagus untuk menghilangkan kebosanan dalam perjalanan sehari-hari. Pagi ini perhatian saya tertuju pada stiker bumper berikut. Saya merasa lebih baik karena saya sudah menyerah untuk berharap. Saya tidak yakin apakah harapan di sini merujuk pada seorang wanita atau perasaan harapan. Saya ingin tahu apakah pengemudi mobil itu telah kecewa berkali-kali dengan ekspektasinya sehingga dia tidak lagi punya tujuan, aspirasi atau rencana. Apakah pernikahannya gagal? Apakah dia gagal mendapatkan promosi? Apakah anak satu-satunya terbunuh? Apakah rumah dan harta bendanya terendam banjir, musnah akibat kebakaran, atau musnah dalam gempa bumi? Atau apakah semuanya berjalan baik bagi dia sehingga dia sudah bosan dengan kehidupan dan tidak punya tantangan lebih lanjut? Apakah harapan-harapannya lebih besar dari apa yang mungkin dapat terjadi secara realistis? Saat saya hendak masuk dinas militer, ayah saya memberikan beberapa nasihat bijak yang dia pelajari saat menjalankan kewajiban militernya pada Perang Dunia II. Dia berkata, saya mendapatkan semua yang saya inginkan karena saya hanya menginginkan apa yang saya tahu saya bisa dapatkan. Nasihat tersebut telah banyak membantu membedakan ekspektasi yang tidak masuk akal dari sasaran dan aspirasi yang dapat dicapai. Harapan adalah keinginan yang memberi kita tujuan dan membuat kita terus maju. Berbeda dengan berharap, harapan adalah aktif. Kita bermimpi, kita merencanakan, kita berupaya mencapai tujuan kita. Kita merekrut orang lain untuk berpartisipasi agar mereka dapat berbagi kegembiraan dan kepuasan dalam menyempurnakan harapan itu. Harapan membuat Anda tetap bertahan ketika orang lain mungkin tenggelam. Harapan membuat Anda tetap melanjutkan hidup ketika yang lain melepaskannya. Harapan memberi Anda keberanian untuk mencoba lagi ketika orang lain berhenti. Saat saya membaca stiker bumper tentang menyerah untuk berharap, pertama-tama saya tersenyum. Tetapi kemudian perasaan sedih menghampiri saya. Apakah hidup layak dijalani tanpa harapan? Sebaliknya, semoga kita bisa berkata bersama Daud, "Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Di dalam Mazmur 33 ayat 22. Jadi ini mengenai harapan. Dikatakan harapan yang tertunda ini menyedihkan hati. Ya, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya, di sini diceritakan bagaimana ada seorang pria, ya, dikatakan 1 jam perjalanan, ya, pada saat dia ingin ke tempat kerjanya. Ya, setiap hari dia melakukan itu. Jadi di sini setiap hari memberi banyak kesempatan baginya untuk merenungkan tentang hal-hal sederhana, mengenai hal-hal sepele, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Jadi terkadang tidak diperlukan. Jadi pada saat dia menghadapi kebosanannya pada saat perjalanan itu, ada satu tantangan yang dia lakukan. Ya, dikatakan bahwa tantangan oleh plat nomor atau humor dari bingkai plat nomor dan ide-ide stiker bumper. Ya, jadi ini mencoba mengartikan
berbagai kombinasi huruf dan angka pada plat nomor adalah cara yang bagus ya dikatakan untuk menghilangkan kebosanan dalam perjalanannya sehari-hari. Jadi pagi ini perhatian pria ini tertuju pada stiker bumper berikut. Dia merasa lebih baik karena dia sudah menyerah untuk berharap. Ya, jadi dia tidak yakin apakah harapan di sini merujuk pada seorang wanita atau perasaan harapan yang dia ingin tahu apakah pengemudi mobil itu telah kecewa berkali-kali dengan ekspektasinya ya, sehingga dia tidak lagi punya tujuan, aspirasi atau rencana masa depan. Ya, jadi saat dia ini ya hendak masuk dinas militer. Ya, ayahnya ini memberikan beberapa nasihat bijak yang dia pelajari saat menjalankan kewajiban militernya pada Perang Dunia II. Jadi ayahnya ini berkata, "Saya mendapatkan semua yang saya inginkan karena saya hanya menginginkan apa yang saya tahu saya bisa dapatkan." Jadi nasihat tersebut telah banyak membantu pria ini membedakan ekspektasi yang tidak masuk akal dari sasaran dan aspirasi yang dapat dia capai. Ya, jadi harapan ini adalah keinginan yang memberi kita tujuan dan membuat kita terus maju. Ya, berbeda dengan berharap. Harapan adalah aktif. Kita bermimpi, kita merencanakan, kita berupaya mencapai tujuan. Kita merekrut orang untuk berpartisipasi agar mereka dapat berbagi kegembiraan dan kepuasan dalam menyempurnakan harapan itu. Ya, jadi harapan ini membuat kita tetap bertahan ketika orang lain mungkin tenggelam. Ya, jadi harapan membuat kita tetap melanjutkan hidup kita ketika yang lain melepaskannya. Ya, dan juga harapan memberikan kita keberanian untuk mencoba lagi ketika orang lain berhenti. Ya, jadi inilah pelajaran yang sangat indah pada saat ini. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, harapan kita satu-satunya hanya kepada Kristus saja. Penolong yang sejati itu, penolong yang selalu ada untuk kita pada saat kita mau berserah, pada saat kita mau datang kepadanya dengan sepenuh hati kita. Ya, dan di sini juga dikatakan bagaimana di dalam Mazmur 33 ayat 22. Ya, di sini Raja Daud mengatakan, "Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Jadi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena kita masih mempunyai Tuhan kita yang selalu setia mendampingi kehidupan kita saat ini. Ya, jadi nasihat ya daripada Raja Daud ini memberikan kita ya suatu semangat yang baru untuk kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja, yang satu-satunya penolong kita, yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, akan banyak ya tantangan, rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita pada saat kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Ya, jangan pernah kita menyerah. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Kita fokus, kita memandang hanya kepadanya yang adalah pertolongan kita satu-satunya. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bekerja sama dengan Tuhan. Dia akan mencari cara ya untuk menghalangi kita, untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhanlah yang akan membukakan jalan yang terbaik bagi masing-masing kita. Jangan kita mencari jalan kita sendiri, maka kita akan kecewa. Baiklah kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja, yang satu-satunya penolong kita, yang memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan bersama-sama dengannya. Di sini juga dikatakan harapan membuat kita tetap bertahan ketika orang lain mungkin tenggelam. Harapan membuat kita tetap melanjutkan hidup ketika yang lain melepaskannya. Harapan memberi kita keberanian untuk mencoba lagi ketika orang lain berhenti. Ya, inilah yang pria ini rasakan di dalam kehidupannya, bahwa dia harus terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Pada saat pria ini membaca stiker bumper tentang menyerah untuk berharap, ya pertama-tama pria ini tersenyum, tetapi kemudian perasaan sedih menghampirinya.
Apakah hidup layak dijalani tanpa harapan? Tetapi di dalam firman Tuhan, bagaimana Raja Daud menuliskan di dalam Mazmur 33 ayat 22. Sebaliknya semoga kita bisa berkata bersama Daud, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap hanya kepadamu. Hanya kepada firman Tuhanlah kita mendapatkan kedamaian itu, kita mendapatkan sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi bagaimana mereka terus maju di dalam kehidupannya. Ya walaupun Yesus mempunyai beban yang begitu besar, tapi bagaimana dia mempunyai suatu harapan, ya bahwa Bapaknya yang di surga akan memberikan kelepasan kepadanya dan kepada umat-umatnya. Ya biarlah kita mau terus berpegang hanya kepada firman Tuhan yang satu-satunya penolong kita, yang akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu di dalam kehidupan kita dan kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah apapun yang kita hadapi, kita boleh terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena inilah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas harapan yang Engkau janjikan untuk sesuatu yang lebih baik. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita mau terus berpegang hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kita terus berharap hanya kepadanya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.